Pergilah, juallah apa yang engkau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudari-saudara yang berbahagia karena dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengundang kita untuk memusatkan renungan kita pada kisah Injil pada hari ini. Injil berkisah mengenai seorang yang sejak masa mudanya telah melaksanakan segudang kebaikan, keutamaan hidup rohani. Tetapi ternyatalah itu semua tidak membuat dia tenang, tidak membuat dia merasa hidupnya tentram, hidupnya berguna, hidupnya akan membawa dia ke keselamatan yang abadi. Maka dia datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Artinya untuk memperoleh keselamatan, khususnya keselamatan abadi. Jadi kebaikan, keutamaan hidup rohani yang telah dibuatnya sejak masa muda belum membuat hatinya tenang. Maka dia datang bertanya kepada Yesus. Dalam konteks ini kita dapat melihat sosok iman dari orang muda ini, orang ini. Dia memandang keselamatan, khususnya keselamatan abadi itu sebagai prestasi, sebagai pencapaian pribadi, bukan sebagai anugerah, bukan sebagai pemberian dari Allah. Dan oleh karena itulah kita dapat memahami Yesus berupaya meluruskan, membawa dia ke prinsip sejati dalam hidup rohani yang benar. Manusia tidak dapat menyelamatkan hidupnya sendiri lewat perbuatan-perbuatan yang baik. Keselamatan bukanlah pertama-tama prestasi dari hidup manusia, melainkan anugerah dari Tuhan. Dan itu
saya kira menjadi pesan yang sangat penting untuk kita yang hidup pada zaman yang diwarnai oleh prestasi. Semua orang berupaya untuk mencapai prestasi paling tinggi. Dan pola pikir seperti ini juga mungkin tanpa kita sadari membawa kita mempunyai pola pikir yang sama dalam hubungan dengan Tuhan. Sehingga kita berupaya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban agama masing-masing dan merasa itu cukup. Tetapi pengalaman rohani dari orang dalam Injil tadi itu menjadi peringatan untuk kita bahwa keselamatan itu bukan pertama-tama prestasi, pencapaian kita manusia, melainkan merupakan anugerah dari Tuhan. Dan ini sangat penting. Hal yang baik pada orang dalam Injil tadi ialah dia adalah manusia yang beragama baik. Dia telah memenuhi segala aturan hukum agamanya. Tetapi kenyataannya hatinya tetap gelisah. Dia tetap dihantui oleh pertanyaan, apakah hidupku sudah berguna? Apakah hidupku sudah membawa saya ke keselamatan sejati yang di akhirnya adalah keselamatan abadi, hidup yang kekal. Mengapa timbul hal itu? Justru karena persis masalahnya itu. Dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban agama yang semuanya tentu adalah baik, kita cenderung bukan berpusat pada Allah, tapi berpusat pada diri sendiri. Akibatnya apa? Akibatnya adalah hubungan kita dengan Allah, dan itu berarti hidup beragama kita menjadi hidup yang boleh dikatakan berdagang dengan Allah. Maaf istilah itu. Tetapi pikiran kita adalah saya berbuat baik, saya memenuhi segala tuntutan dan hukum agama saya, dan dengan begitu sudah terjamin keselamatan saya. Tetapi kenyataannya banyak orang yang hidup seperti itu, yang tetap toh merasakan ada lubang dalam hidup rohaninya. Ada keraguan-raguan, apakah hidup saya sudah benar? Apakah hidup saya sudah berarti? Apakah hidup saya sudah akan membawa saya ke keselamatan, ke kehidupan yang kekal? Dan Yesus mengoreksi dasar atau pola pikir yang mendasar dari orang yang sebetulnya orang baik, hidup beragama yang baik, setia pada hukum-hukum agamanya, pada aturan-aturan agamanya. Tetapi dia sebetulnya dalam melaksanakan itu semua bukan berpusat pada Allah, tapi berpusat pada diri sendiri. Sehingga memandang keselamatan itu pertama-tama sebagai prestasi hidupnya dan bukan sebagai anugerah dari Allah.
Dan barangkali tepat bahwa Yesus meluruskan pikiran orang itu ketika dia bertanya, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh keselamatan, khususnya keselamatan kekal. Dia sudah menjadi orang beragama yang baik, tapi masih tetap gelisah, masih tetap ragu, apakah hidupnya sudah berarti, apakah hidupnya akan membawa ke keselamatan. Dan pertanyaan dia dijawab dengan tegas oleh Yesus. Dia adalah seorang yang kaya. Maka Yesus memberi pedoman dasar kepadanya. Juallah segala milikmu dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Lalu kemudian datanglah dan ikutlah aku. Mengikut Yesus artinya lalu mengganti pusat dalam kehidupan pribadinya, berpusat pada dirinya sendiri, beralih ke berpusat pada Yesus Kristus. Dan itu sangat berbeda. Berpusat pada Yesus Kristus, bukan pada diri sendiri. Oleh karena itu keselamatan itu bukanlah pencapaian, bukanlah prestasi dari orang, tetapi adalah anugerah dari Allah. Dan manusia harus pertama-tama menyadari itu, bahwa keselamatan kita bukan karena usaha kita, walaupun usaha itu perlu, tapi itu bukan yang pertama. Yang pertama adalah iman. Yang pertama adalah penyerahan secara utuh menyeluruh, secara total kepada Allah. Dan itulah yang ditegaskan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini. Orang itu yang adalah orang baik, juga orang beragama yang baik, tetapi dia tetap mengikatkan diri pada kekayaannya, bukan pada Tuhan, tapi pada kekayaannya. Maka Yesus mencoba meluruskan prinsip hidupnya. Jual apa yang kau miliki, bagikan itu kepada orang miskin. Lalu datanglah dan ikutlah saya. Dari berpusat pada diri sendiri harus berpusat pada Kristus. Itulah iman. Dan oleh karena itulah kita melihat ketika Yesus menegaskan alangkah sulitnya seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaan Allah, lalu bahkan Yesus menegaskan lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu menggamparkan, pernyataan Yesus menggamparkan bagi para musyrik. Lalu kalau begitu siapa yang bisa diselamatkan? Bagaimana mungkin seekor gajah itu bisa melalui lubang jarum? Tentu saja menggemparkan. Dan seandainya kita berada di tengah-tengah murid-murid Yesus waktu mendengar itu, kita juga akan berpikir demikian, kan? Tetapi lalu apa penegasan Yesus? Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah.
Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Nah, artinya apa? Beralih dari berpusat pada diri kita sebagai manusia, harus beralih berpusat pada Allah. Dan kalau demikian, segala sesuatu mungkin bagi Allah. Kesalahan dasar dari orang tadi ialah dia terlalu terikat dan mengandalkan kekayaannya. Dan bukan mengandalkan Tuhan. Maka Yesus mencoba mengoreksi sikap hidupnya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, ada cerita mengenai seorang gadis Amerika dari keluarga yang kaya raya, dan dia dikasihi, dicintai oleh orang tuanya dan dipenuhi segala kebutuhannya. Dia hidup dalam kemewahan, tetapi tetap merasa kosong dalam jiwanya, hampa dalam rohaninya. Lalu suatu waktu dia ikut sekelompok teman-temannya yang berkunjung ke Afrika, negara yang paling miskin mereka kunjungi. Dan di sana mereka mengunjungi rumah-rumah sakit yang dikelola oleh para suster biarawati. Di sana dia melihat bagaimana para suster itu dengan penuh sukacita melayani orang-orang sakit, dan khususnya orang-orang yang luka-luka, membalut luka-luka yang busuk itu dengan kelihatan sangat bahagia. Dan untuk pertama kali gadis dari keluarga kaya raya ini melihat, dan dia bertanya kepada suster-suster itu, apa yang membuat mereka bisa merasa bahagia dalam mengerjakan hal yang paling mengerikan seperti itu. Dan para suster itu menunjukkan kepadanya salib dada dari Yesus Kristus. Karena ini, katanya, dan itu menjadi titik balik hidup gadis itu. Dan sejak saat itu dia bertekad untuk mengikuti itu. Dan ketika teman-temannya pulang ke Amerika, dia tidak mau ikut kembali. Dia tinggal dan melamar menjadi anggota dari suster-suster biarawati itu. Dan mulai melaksanakan apa yang dilaksanakan itu sambil memakai kalung salib itu. Berkali-kali orang tuanya mengirim kabar dan mengirim surat supaya dia kembali, tapi dia tidak mau. Dia merasa bahagia dalam melaksanakan pelayanan orang-orang tersingkir dan orang-orang menderita seperti itu, dan merasa hidupnya berguna, merasa bahagia dalam melaksanakan itu. Akhirnya salah seorang temannya tidak sabar dan dia kembali mengunjungi dia di tempat itu dan menyaksikan apa yang dia buat, tetapi dia heran bahwa dia membuatnya dalam suasana sukacita, gembira, dan bahagia. Dan temannya itu berkata, dibayar $1 juta pun saya tidak akan mau membuat apa yang kau buat sekarang. Dan dia sambil memegang salib itu mengatakan, saya juga tidak akan mau melaksanakan itu karena dibayar $1 juta. Saya melaksanakan itu karena ini. Menunjukkan Yesus yang tergantung di salib. Itulah yang membawa makna kehidupannya.
Itulah yang membawa bahagia dalam hidupnya dalam melaksanakan tugas itu. Itulah sehingga harta benda, kekayaan itu tidak menjadi jaminan untuk merasa bahagia, untuk merasa tidak gelisah dalam kehidupan ini. Dan saya kira kita bisa memahami penegasan Yesus dalam Injil pada hari ini dengan kisah ini. Saudari-saudara terkasih, saya kira kita sebagai umat paroki Santo Fransiskus Assisi itu mempunyai pelindung yang memberi kesaksian yang sama, yang mengesan, ya kan? Bagaimana Fransiskus yang berasal dari keluarga kaya raya, ayahnya adalah pedagang kain yang kaya raya. Pada masa mudanya, dia sangat dimanjakan oleh orang tuanya, khususnya oleh ayahnya. Dia menjadi anak muda yang boros dan berfoya-foya. Pada usia 20 tahun, pecah perang saudara antara Assisi dan Perugia, itu wilayah yang bertetangga. Dan dia bersama dengan beberapa temannya ikut berperang di pihak Assisi. Celakanya dia bersama beberapa teman kemudian ditawan dan dimasukkan dalam tahanan. Sesudah setahun kan dia dilepaskan, tetapi pengalaman menderita dalam tahanan itu membuat dia jatuh sakit. Dan persis pengalaman jatuh sakit itu menjadi titik balik dari hidupnya. Dari seorang muda yang berfoya-foya menikmati kebebasan dan menggunakan kekayaan orang tua untuk hidup mewah, hidup berfoya-foya, dia berubah menjadi seorang yang tidak lagi menghargai harta benda sebagai yang utama. Dia kemudian lebih rajin berdoa, lebih rajin berkunjung ke gereja. Dan apa yang terjadi kemudian di gereja Assisi di mana dia mendengar suara Yesus yang mengatakan, perbaikilah gerejaku yang sudah mau rusak ini. Dan dia mengambil kain-kain mahal dari ayahnya, menjualnya, lalu harga jual itu dia mau serahkan ke pastor paroki untuk memperbaiki gereja yang sudah hampir rubuh itu. Tetapi pastor paroki tahu dari mana asal uang itu dan menolaknya. Ketika ayahnya tahu itu, ayahnya marah sekali, lalu mendatangi dia dan memaksa dia mengembalikan uang itu dan menyeretnya lalu menahannya. Tetapi apa yang jadi, dia tidak surut dari hidup sederhana yang dia sudah pilih itu kan. Dan apa yang kita dengarkan, bagaimana kata-kata Yesus dalam Injil pada hari ini, juallah segala milikmu dan ikutlah aku. Itu jugalah yang menjadi pedoman hidup pelindung kita. Dan dia menjadi teladan. Oleh karena itu saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya kira pesan Injil pada hari ini ketika kita dalam suasana penuh sukacita dan syukur berkenaan dengan
ulang tahun paroki kita yang ke-38, paroki kita yang berpelindungkan Santo Fransiskus Assisi, kita mempunyai teladan utama pelindung paroki kita untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini, dengan mengatakan untuk memperoleh keselamatan tidak pertama-tama ditentukan oleh prestasi kita, oleh pencapaian kita, tetapi oleh iman kita, oleh penyerahan kita kepada Kristus Yesus yang telah memberi teladan untuk mengasihi sesama. Dan saya kira tema perayaan kita pada hari ini adalah perayaan pelindung kita itu bergerak bersama membangun gereja dan bangsa dengan semangat Santo Fransiskus Assisi. Paroki kita akan makin berkembang sejalan dengan nasihat yang diberikan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Tidak mengandalkan prestasi usaha kita, tetapi apa yang kita buat itu adalah mencontoh apa yang dibuat oleh pelindung paroki kita dan mencontoh apa yang dibuat oleh Yesus Kristus sendiri. Yesus Kristus yang pada malam terakhir menegaskan ini kepada para muridnya. Aku telah memberi teladan kepada kamu, pergilah dan perbuatlah demikian. Yaitu dalam iman, memusatkan hidup kita pada iman, penyerahan total pada Yesus Kristus dan bukan pada prestasi. Prestasi menjadi berarti kalau ditaruh dalam iman akan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.